Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Anakku sekalian, kembali lagi dalam pelajaran kita pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 9. Kita akan membahas untuk hari ini bab 2, meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Sebelum Bapak membahas bab 2 tentang meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah, jangan lupa anak-anakku sekalian, Bapak minta tolong kepada kalian untuk subscribe, like, serta komen YouTube MTS Asada ini. Dan Bapak juga minta tolong kepada kalian, bagi yang sudah menonton untuk kelas 9, untuk like dan komen YouTube sekolah ini dengan menyebutkan nama kalian dan kelas kalian, agar Bapak bisa tahu bahwasanya kalian sudah menyaksikan YouTube yang kalian tonton atau pelajaran bab 2 kelas 9 dengan tema judul meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Anak-anakku sekalian, langsung saja kita akan mulai pembahasan bab 2. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama baca doa terlebih dahulu. Semoga materi yang Bapak berikan dan Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Bab 2, meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Ini buku sesuai dengan kurikulum K13 KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Mungkin di buku kalian, buku paketnya tidak ada, kalian bisa fotokopi di buku paket yang sudah Bapak miliki. Silakan datang ke sekolahan. Anak-anakku sekalian, sebelum masuk ke bab 2, kita masuk ke kompetensi dasar. Ada 4 kompetensi dasar yang harus kalian pelajari. Yang pertama, menerima kebenaran isi Al-Quran tentang jujur. Indikatornya, meyakini kebenaran isi Al-Quran tentang perintah bersikap jujur, mengikuti kebenaran isi Al-Quran tentang perintah jujur. Al-Quran mengajarkan kita untuk bersifat jujur. Jadi Bapak harap anak siswa-siswi MTS Asada semuanya bisa bersikap jujur. Yang kedua, mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nggak boleh bohong. Indikatornya, menampilkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalian pertama menampilkan sikap jujur, yang kedua membiasakan sikap jujur, yang ketiga menunjukkan perilaku tersebut. Bahwasanya kalian adalah siswa-siswi yang jujur. Yang ketiga, kompetensi dasarnya memahami isi kandungan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17, Quran surat Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah. Muamalah itu sama aja dengan jual beli. Mungkin di fikih juga ada jual beli tentang muamalah. Indikatornya, membaca Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dengan tartil, dan Quran surat Al-An'am, mengartikan Quran surat Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan Quran surat Al-An'am 152 dengan benar, menganalisis sisi kandungan Quran surat Al-Mutaffifin 1 sampai 17 dan Quran surat Al-An'am 152,
menyimpulkan isi kandungan Quran surat Al-Mutaffifin dan Al-An'am, menghubungkan isi kandungan Quran surat Al-Mutaffifin dan Quran surat Al-An'am tentang jujur dalam muamalah dengan fenomena sosial. Indikator yang keempat, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Mutaffifin dan Quran surat Al-An'am. Mengomunikasikan keterkaitan hasil analisis dampak positif jujur dalam muamalah sesuai pemahaman Quran surat Al-Mutaffifin dan Quran surat Al-An'am dengan fenomena sosial. Indikatornya menunjukkan hafalan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan Quran surat Al-An'am ayat 152. Nanti kalian akan menghafalkan Quran surat Al-Mutaffifin dan Quran surat Al-An'am. Jadi Bapak minta tolong dari saat ini kalian cicil hafalannya. Ketika nanti ada tugas hafalan, kalian sudah siap untuk menghafalnya. Menunjukkan hafalan arti dari Quran surat Al-Mutaffifin dan Quran surat Al-An'am, mendengarkan hafalan Quran surat Al-Mutaffifin dan Al-An'am, merumuskan hasil analisis dampak positif jujur dalam muamalah pada Quran surat Al-Mutaffifin dan Al-An'am, menerapkan hasil analisis dampak positif jujur dalam muamalah pada Quran surat Al-Mutaffifin dan Quran surat Al-An'am dalam fenomena sosial. Yang terakhir, membangun sifat jujur dalam muamalah sesuai dengan pemahaman Quran surat Mutaffifin dan Quran surat Al-An'am dalam kehidupan sosial. Peta kompetisi pertama, sikap jujur. Sikap spiritualnya meyakini kebenaran isi Al-Quran tentang perintah jujur. Al-Quran mengajarkan kita sebagai manusia untuk mempunyai sifat jujur. Yang kedua, mengikuti kebenaran isi Al-Quran tentang perintah jujur. Kalian harus ikutin tuh Al-Quran tentang perintah jujur, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Sebagaimana Habib Rizik membuat syair, Al-Quran pedoman kami, kan? Al-Quran pedoman kita. Barang siapa yang berpedoman dengan Al-Quran, insya Allah tidak akan sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai teman, sebagai partner, ya. Jangan yang dijadikan pedoman WA. Jangan yang dijadikan pedoman TikTok. Sekarang lagi pada zaman booming-boomingnya TikTok nih. Ada musik TikTok sedikit goyang, ya. Ada musik TikTok sedikit goyang, tapi Al-Quran mereka tidak ada yang bisa membacanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Sikap sosial menampilkan sikap jujur, membiasakan sikap jujur, menunjukkan sikap jujur, ya. Jujur itu pahit, tapi kejujuran akan membuahkan hasil yang sangat manis. Orang kalau ada sekali bohong terus-terusan, gak bakalan mau jujur. Yang ada kebohongan terus yang akan dia sampaikan. Lebih baik jujur. Kalau udah jujur kan enak, plong. Kalau misalnya bohong, nanti ada lagi nih nyari kebenaran, akhirnya bohong lagi, terus akhirnya banyakan bohong. Selanjutnya, masih peta kompetisi pengetahuan. Pengetahuannya ada 4 pengetahuan: bacaan Quran Al-Mutaffifin dan Al-An'am, terjemahan Al-Mutaffifin dan Al-An'am, analisis kandungan Al-Mutaffifin dan Al-An'am, intisari kandungan Al-Mutaffifin dan Al-An'am, menghubungkan isi Al-Mutaffifin dan Quran surat Al-An'am dengan fenomena sosial. Keterampilannya ada 5. Kalian menunjukkan hafalan Quran surah Al-Mutaffifin dan Al-An'am dan artinya. Nanti keterampilannya kalian akan Bapak minta untuk hafalin surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan Al-An'am ayat 152 beserta dengan artinya. Mendengarkan hafalan Quran surah Al-Mutaffifin dan Al-An'am, merumuskan sikap jujur dalam muamalah, menerapkan sikap jujur dalam muamalah,
membangun sikap jujur dalam muamalah. Kita langsung masuk ke materi nih. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa, Bapak akan membahas tentang prawacana atau kata pengantar. Pentingkah sikap jujur? Ayo jawab anak-anakku. Pasti jawaban kalian penting bagi yang sering jujur. Kalau yang kebanyakan bohong, pasti jawabannya tidak penting, karena dia biasa bohong. Ya, janganlah biasakan hidup bohong, karena hidup tidak akan berkah. Jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri para nabi dan rasul, yaitu siddiq. Jujur berarti mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran tanpa ditambah atau dikurangi. Jangan suka nambah-nambahin apabila ada yang cerita atau ngurang-ngurangin. Nanti kalau kamu suka nambahin dan ngurangin, keenakan bumbu akhirnya jadinya fitnah. Mengapa memiliki sifat jujur sangat penting? Karena jujur merupakan pondasi sebuah kepercayaan. Sekali kita melakukan jujur, maka orang akan percaya kepada kita. Sebaliknya, jika kita melakukan kecurangan, sangat sulit bagi kita mendapat kepercayaan dari orang lain. Orang yang udah hidupnya jujur, membiasakan jujur, orang pasti akan percaya. Tapi kalau misalnya orang yang udah biasanya bohong, sampai kapan juga manusia nggak bakalan mau percaya. Orang apabila bohong sekali, 2 kali, orang udah gak bakal percaya dengan dia, walaupun dia pengen jadi orang yang jujur, karena sulit mendapatkan kepercayaan orang lain. Oleh sebab itu, jika kalian sudah berlaku jujur, pertahankanlah jujur kalian. Bagi kalian yang masih suka berbohong, rubahlah sifat kalian menjadi sifat para nabi, yaitu jujur. Sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, Muhammad SAW telah mendapat kepercayaan dari para pemuka Quraisy yang berbeda keyakinan, berbeda status sosial, dan berbeda kekayaan. Beliau dipercaya melakukan suatu hal yang besar dan mulia bagi suku Quraisy saat itu, yaitu memimpin peletakan Hajar Aswad yang sangat dimuliakan. Mengapa demikian? Karena beliau selalu berkata dan berbuat benar, tidak pernah sekalipun dusta dari masa kecil sampai Nabi SAW bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi udah memiliki gelar namanya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memiliki sifat yang jujur. Karena orang setiap menaruh sesuatu kepada Nabi, Nabi tidak pernah berkhianat. Karena Nabi makhluk ciptaan Allah, kekasihnya Allah yang sangat dipercaya. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, apabila kalian punya kesalahan seberat apapun, apabila ada salah sama orang tua ngelakuin suatu kesalahan, lebih baik kalian berkata jujur daripada kalian berkata bohong. Karena kejujuran adalah miliknya para nabi dan rasul. Ya, Rasulullah SAW itu ketika pas batu Hajar Aswad jatuh, para pemuka Quraisy bingung, siapa nih yang harus ngangkat Hajar Aswad pertama kali. Jadi mempunyai kabilah-kabilah banyak kemudian di Mekah. Dia pada bingung, naruh mana nih Hajar Aswad, siapa yang harus ngangkat Hajar Aswad pertama kali. Karena batu Hajar Aswad jatuh pertama kali, kemudian
Orang-orang Quraisy pada bingung, siapa yang harus ngangkat? Siapa? Fulan apa fulan apa fulan? Maka para pemuka Quraisy bersepakat bahwasanya kita akan memintai pendapat bagi orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah. Ketika itu yang masuk pertama kali ke Ka'bah yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ini pemuka-pemuka Quraisy yang sangat ganas-ganasnya, pada bingung, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cara, yaitu dengan cara Rasulullah lebarkan sorbannya, kemudian Rasulullah taruh itu batu Hajar Aswad di tengah-tengah sorban, dan sorban tersebut diangkat oleh semua pemuka Quraisy. Pemuka Quraisy senang hati karena semuanya bisa mengangkat batu Hajar Aswad. Kenapa Rasulullah ini minta? Karena Rasulullah memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Seperti itu anak-anakku sekalian. Oleh sebab itu kalian harus sering-seringlah membiasakan sifat jujur agar kalian hidupnya bahagia serta berkah. Perintah ini juga jujur dinyatakan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Di usia yang masih belia, Nabi SAW telah memiliki pengalaman dalam berdagang. Jiwa usahanya ini terasa hingga beliau dewasa dan menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau termasuk usahawan yang sukses. Salah satu faktor utamanya adalah pribadi beliau yang jujur dalam berinteraksi sosial atau muamalah, termasuk kejujuran dalam berdagang. Hal ini sangat berlawanan dengan tradisi bangsa Arab saat itu, di mana kebohongan sudah mentradisi, terutama dalam hal berdagang. Nah, ini orang dagang banyak banget bohongnya nih, hati-hati. Orang dagang biasanya banyak banget bohongnya ketika pas nawar. Bang, saya mau beli baju nih, berapa harganya? Kemudian kata abangnya 50.000. Terus pembelinya nawar, bang 30.000 aja dah. Terus pedagangnya ngomong gini, ya lah dek, belinya aja nggak dapat 30.000, padahal dia belinya 20.000 atau 25.000. Itu dia udah berkata bohong. Ya, sering nggak kejadian seperti itu? Bapak kira mas sering kejadian seperti itu tuh. Ketika pas lagi belanja, ya kalian tawar menawar, pedagang kebanyakan seperti ngomong begitu. Ya pak, ini belinya aja nggak cukup segitu, itu bohong. Kalau misalnya dia benar, bohong. Karena yang tahu bohong atau enggaknya hanya dia dan anak buahnya. Karena anak buahnya dan dia tahu itu harga belinya berapa duit. Seandainya baju dia beli harganya 25, kemudian ada nawar 30, dia bilang gini, ya dek, ini mah belum dapat, ini belum ada modalnya belum ada. Nah, itu udah berkata bohong. Ya, hati-hati kalian bahaya pedagang dan anak-anakku apabila kalian ingin menjadi seorang pedagang. Janganlah sampai berkata bohong. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah mengajarkan agar manusia berkata jujur. Lebih baik, ya udah pak, saya mau jual 50.000, kalau bapak mau beli, alhamdulillah. Kalau bapak nggak mau beli, ya udah nggak apa-apa. Lebih baik kalian ngomong begitu. Jadi kalian tidak berkata bohong. Usahakan jangan pernah membudayakan sifat berbohong. Nah, kita masuk ke surat nih. Ya, kita masuk ke surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Bapak bacakan, kita bahas untuk hari ini hanya sampai surat Al-Mutaffifin. Next minggu depan kita lanjut ke surat Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين
وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Sadaqallahul azim. Yang artinya kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhin. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Untuk siapa itu? Untuk pedagang. Pedagang beli sama orang lain maunya tambah. Sedangkan dia dagang buat orang lain, dia kurangin. Hati-hati bagi kalian yang orang tuanya berdagang dan kalian diamanatkan untuk berdagang, janganlah sampai kalian berbuat curang. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Sekali-sekali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan di sijin. Tahukah kamu apakah sijin itu? Sijin itu ialah kitab yang bertulis. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tutup dari rahmat Tuhan mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Moga-moga kita tidak masuk ke dalam nerakanya Allah, akan tetapi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandungan Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Tema pokok surat ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang yang beriman. Ayat 1 sampai 6 Allah memulai surat dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wail, yang artinya celakalah orang-orang yang curang dalam timbangan. Siapa? Yang tadi Papa bahas, yaitu pedagang. Karena yang bisa nimbang hanya pedagang. Isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah, tetapi jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Mereka lah orang-orang yang curang dalam jual beli. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat dahsyat, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat. Di dunia mereka melakukan seperti itu, mereka tidak ingat akan adanya hari pembalasan. Hari di mana manusia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit tetapi diulang-ulang merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini biasanya dilakukan dengan memainkan timbangan, ukuran atau harga. Jika hal tersebut dilakukan dalam jumlah besar, memakan harta dan hak orang lain dengan korupsi, atau hanya menikmati gaji tanpa bekerja maksimal. Nah, banyak nih orang-orang yang maunya dapat gaji tapi bekerjanya tidak secara maksimal. Gajinya maunya gede, kerjanya males. Nah, itu termasuk tuh. Ya. Tentu lebih dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayat 7 sampai 17 Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus bernama Sijjin. Kumpulan buku-buku para syaitan dan orang-orang kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Semoga kita tidak termasuk di dalam buku tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Sifat-sifat mereka ada 3. Yang pertama, murtad, melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Yang halal habaq, yang haram habaq. Yang halal ambil, yang haram ambil. Nah, itu dia tuh. Ya, melanggar hukum-hukumnya Allah. Yang penting kaya di dunia. Urusan akhirat belakangan. Yang penting ambil semuanya. Ambil rezekinya, baik yang haram, yang halal ambil. Tapi dia nggak ingat nanti bahwasanya setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Yang B, atsim, bergelimang dosa dengan mengkonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila diberikan kepercayaan, dia berkhianat. Nah, apabila kalian punya saudara, punya tetangga, punya teman, kalian amanat di sesuatu, dia melanggar itu amanat, dia berkhianat akan amanat tersebut, maka katanya Nabi, dia termasuk dengan golongan orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Bila dia dipercaya, dia berkhianat. Yang ketiga, jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah menjelaskan mengapa mereka mengejek Al-Quran, antara lain karena banyaknya dosa yang menutup hati mereka, sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan. Oleh sebab itu, mereka jauh dari rahmat Allah sehingga kelak dilemparkan ke dalam api neraka yang paling bawah. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Anakku sekalian, yang ini secara tidak langsung Allah menyuruh kepada kita untuk sering-seringlah membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran maka hatinya akan menjadi lembut. Ya, orang yang hatinya lembut akan jauh dari bisikan syaitan. Orang yang sering baca Al-Quran akan jauh dari bisikan syaitan. Ya, sering-seringlah baca Al-Quran. Sehari 1 ain. Ya, kalau orang yang baru buka Al-Quran ngantuk, buka Al-Quran gak mau, males, giliran buka HP, gadget, teknologi, TV dan sebagainya melek, berarti itu orang-orang yang sudah dikendalikan oleh syaitan. Kita harus lawan. Dengan cara apa? Kita sering-seringlah membuka ayat suci Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah obat. Jadi jangan sampai kalian ada orang baca Al-Quran kalian bilang itu hanyalah dongeng. Na'udzubillah min zalik. Itu adalah kitab sucinya umat Islam. Pedoman Al-Quran, imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran pedoman kita. Ya, kalau kalian pengen pergi ke suatu tempat nggak tahu jalannya, kalian lihatnya pasti di Google Maps. Ya, pengen pergi ke suatu tempat nggak tahu, pasti pedoman kamu Google Maps, karena Google Maps bisa menunjukkan tempat yang dituju. Al-Quran juga Google Maps. Google Maps apa? Google Maps untuk menunjukkan kepada kita jalan menuju ke surga. Kalau kita nggak ngikutin Google Maps Al-Quran, kira-kira kita tersesat nggak? Pasti kita tersesat. Tersesat di mana? Menuju ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Di dunia kita nggak gunakan Google Maps, ya, kita nggak gunakan Google Maps, kita pasti akan tersesat. Nggak bakal nyampe ke tujuan kita. Bener nggak? Nah, demikian juga Al-Quran. Karena Al-Quran pedoman kita. Kita pegang Al-Quran, insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Anakku sekalian, pembahasan Bapak cukup sampai di sini. Besok kita akan bahas Quran surah Al-An'am ayat 152 di minggu depan. Anakku sekalian, sekarang sudah mulai PSBB di DKI Jakarta sudah diterapkan.
Jangan lupa anak-anakku sekalian untuk selalu menggunakan masker. Ketika kita keluar rumah selalu menggunakan masker 3M. Katanya pemerintah yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat. Yang pertama menggunakan masker. Ya. Yang pertama menggunakan masker, dimanapun tempat kalian harus menggunakan masker. Yang kedua, nih masker yang Bapak gunakan. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini kalian dalam menggunakan masker. Ya, masker apapun kalian gunakan demi menutup hidung dan juga mulut. Yang kedua, harus sering-sering mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak, jangan terlalu dekat. Sekarang pun Bapak dan Ibu guru kalian sudah tidak masuk absennya menggunakan timestamp, yaitu foto yang ada alokasinya. Untuk anak-anakku sekalian bisa absen menggunakan e-learning, aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama. Anakku sekalian, Bapak kira cukup sampai di sini materi kita. Tolong jaga kesehatan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah corona dari negara kita, negara Indonesia, wabil khusus kota kita, kota Jakarta, dan lebih sedikit yang terkena corona. Bahkan mudah-mudahan hilang corona dari kota kita dan negeri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, sebelum Bapak tutup, jangan lupa Bapak minta tolong kepada kalian untuk subscribe ya link YouTube MT Asada, komen yang bagus-bagus, like, demikian juga wabil khusus komen apabila kalian sudah menonton video Bapak. Sebutin nama kalian dan kelas biar Bapak tahu kelas berapa yang sudah nonton dan yang sudah melihat video yang Bapak ini. Akhirul kalam, Bapak ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.